Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumih wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Kita masih melanjutkan dengan materi menyapu atau perkara-perkara yang dianjurkan, yang disunahkan dalam berwudu. Perkara sunnah berikutnya adalah mashu kullil udunaini, menyapu seluruh bagian dua telinga. Seluruh bagian dua telinga. Zahiran bagian luar, au batinan atau bagian dalam. Wasima khayhi, dan kedua lubangnya telinga. Littibai, karena ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yusannu mashur raqabah, tidak disunahkan mengusap menyapu pundak. Iz lam yasbut fihi syai'un, karena tidak tetap di dalam hal menetap, di dalam hal mengusap pundak syai'un oleh apapun. Jadi tidak ada dalil yang tetap yang menyatakan dalam berwudu itu sunnah pundak diusap. Qala Imam Nawawi rahimahullah, bal huwa bid'atun, akan tetapi dianya mengusap pundak adalah bid'ah. Bid'ah artinya tidak ada landasan hukum sama sekali, baik dalil am maupun dalil khas yang menganjurkan kita mengusap pundak. Wa hadithu maudhu', kemudian hadisnya itu hadis palsu. Ya, di dalam hadithuhu maudhu', wa huwa, dan dianya hadis yang dimaksudkan adalah mashur raqabati amanum minal ghulli, mengusap pundak ketika berwudu itu jaminan keamanan daripada kalung besi yang diletakkan di leher tawanan supaya dia tidak kabur. Itu lehernya dikasih besi, tugul namanya. Nah, orang yang mengusap pundak itu aman di situ. Ada hadis bunyi begitu. Menurut penelitian Imam Nawawi, hadis itu palsu. Berikutnya perkara yang disunahkan dalam wudu adalah dalku a'da'in, menggosok-gosok anggota wudu. Apa arti pada dalku? Wahya dan wahua, dan dianya dalku adalah imrarul yadi alaiha akiba mulaqatiha lil ma'i, melalukan tangan di atasnya anggota setelah menyiramnya tangan atau bertemunya tangan dengan air. Jadi menggosok-gosok anggota itu setelah kita siramnya air. Ketika kita siram udah basah, baru kita gosok-gosok. Khurujan min khilafi man aujabahu, keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkannya.
Berikutnya takhlilu lihyatin kathatin, menyela-nyelangi jenggot yang tebal. Menyela-nyelangi jenggot yang tebal. Wal afdalu, yang terbaik, kaunuhu, adalah keadaannya menyela-nyelangi bi asabi'i yumnahu, dengan jari jemari tangan kanannya. Jadi menyela-nyelangi jenggot itu gunakan jari jemari tangan kanan. Wa minal asfali, wa min asfala, dan dari arah bawah, ma'a tafriqiha, beserta merenggangkannya jari jemari. Wa biwurfatin mustaqillah, dan dengan cidukan yang terpisah karena ikut Nabi. Ini dalam konteks jenggot tebal. Kalau jenggot tipis wajib disela-selangi supaya air sampai ke dasar kulit. Karena mencuci jenggot tipis itu wajib luar dalam. Tapi kalau jenggot tebal wajib dicuci bagian luarnya saja, tidak wajib bagian dalamnya. Kalau untuk bagian dalam hukumnya sunnah. Karena sunnah maka sunnahlah menyela-nyelanginya. Bagaimanapun cara kita melakukan menyela-nyelangi jenggot ketika wudhu, kita dapat aslus sunnah. Kita basahi sisir, kita sisir jenggotnya, sisir yang basah. Bisa. Kita basahi boros kain, kita sisir. Bisa juga. Kita taruh di keran, kita rambak, krimbak, krimbek, kerimbat, kerimbat. Tapi ada cara yang disunahkan, yang diatur oleh syariat. Pertama, pakai jari jemari tangan kanan, jangan yang kiri, yaitu jenggot. Yang kedua, masukkan dari arah bawah. Yang ketiga, tangannya direnggangin. Yang keempat, airnya air baru, bukan usap, bukan, lalu langsung nyelang jenggot, bukan. Itu air sisa namanya. Air sisa cuci muka, ambil air baru lagi, langsung selang. Itu 4 kategori sunnahnya, caranya. Littiba, karena ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikrahu tarkuhu, dimakruhkan meninggalkannya. Makruh hukumnya meninggalkan menyelangi jenggot. Gak mau dia lakukan, makruh. Berikutnya perkara sunnah dalam wudhu adalah takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelangi jari jemari 2 tangan. Bitasbiki, dengan cara mengeratkan. Bitasbiki, dengan cara mengeratkan. Mengeratkan maksudnya dipancakan. Tasbih. Nah, tasbih ini makruh ketika jalan di mau sholat, ketika selepas sholat, ketika di tempat sholat, sebelum sholat, setelah sholat, makruh boleh. Ini hanya sunnah ketika berwudu. Setelah cuci tangan kanan, cuci tangan kiri, basahi tangan. Nah. Atau tasbih dengan makna dari belakang. Ketika cuci tangan kanan langsung digosok. Kalau setiap waktu dia menggosok jari jemarinya begini, 5 waktu sholat,
maka cara otomatis saraf daripada jari jemari itu hidup. Dan kalau teman-teman tekan nih, oh sakit hati parah teman, udah bisa sakit hati parah lagi teman. Kalau tiap hari digosok begini, berarti sarafnya itu hidup. Nah, kalau pagi pada refleksi pasti ini ada. Nah, tapi dengan melakukan wudhu secara sunnah itu udah tiap hari dia refleksi kesehatan. Begitu juga rijlain, jari jemari kaki juga sama. Saya pergi ke refleksi dibuat warna, dimasukkan dia jempolnya antara ibu jari kaki, telunjuk kaki kanan, telunjuk kaki dan jari tengah kaki, dijepit dia begini. Setelah itu putar dia. Masya Allah, pedih rasanya. Itu baru pertama. Bilang itu baru pertama. Coba coba. Nanti jempol sama telunjuk kaki, silakan itu telunjuk kita, jepit, ini putar. Kemudian tengah lagi, jepit, putar. Kayak kebakar api rasanya. Berarti sarafnya itu kena. Nah sekarang setiap salat kita mau wudhu, gosok selangi begini. Bi ayyi kaifiyatin kana, dengan cara bagaimana adanya. Oke, telunjuk kan, jempol, duduk, berdiri. Yang penting jari jemari kakinya disela-selangi. Cuman ada cara yang terbaik. Nah, kalau cara yang terbaik dilakukan pasti hasil lebih baik. Wal afdalu, yang terbaik adalah ayyukhallilaha, bahwa menyela-nyelangi ia orang akannya jari jemari kaki. Dari mana? Min asfala, dari arah bawah, jangan arah atas. Kalau arah bawah itu sarafnya kena banyak. Kalau di arah atas itu saraf nggak banyak kena. Jadi kalau diselang di arah bawah itu banyak saraf kena. Kemudian bikhinsiri yadih, dengan kelingking tangannya yang kiri, supaya lebih merapat dan masuk ke celah-celah jari itu. Kalau yang jempol takut ngemuat nanti. Maka yang kelingking. Mubtadi'an, hakadang seseorang mengawalinya, memulainya, bi khinsirir rijlil yumna, dengan kelingking kaki kanan. Wa mukhtatiman, dan hal keadaan seseorang menutup di kelingking kaki kiri, sama dengan cara memotong kuku kaki, mulai di kelingking kanan sampai kelingking kiri. Maka bagi orang-orang yang terapis, yang bergerak bidang terapis, kalau mau menterapis sunnah mulai dari kanan dulu, ikut menyelang-nyelangi wudhu, terapis di situ. Bahkan juga ada terapis untuk menjaga saraf-saraf, yaitu menginjak-injak pakai sapu yang dari kayu, tapi nanti sore dapat patah semua pakai sapu. Kirullah satu, Bismillah satu, menjadi patah. Dari kayu sebesar pakai sapu yang biasa tuh, dan dari kayu injak di ujung jari, terus ke depan, balik lagi, maju lagi, balik lagi, maju lagi, supaya sarafnya hidup. Nah, kalau enggak
jalan di jembatan Siti Nurbaya. Hah? Siti Nurbaya yang Bukit Tinggi? Ya. Nah, situ kan ada batu-batu kerikil, terapis. Nah, sekarang Islam dan mengajarkan di dulu sunnah menterapis saraf-saraf di sini ketika wudhu 5 kali sehari minimal. Bagi nggak sehat itu, terapis sarafnya hidup. Berikutnya italatul wurrah, memanjangkan wurrah. Wurrah itu maknanya adalah putih yang ada di dahi kuda. Itu makna dasar wurrah. Bagaimana kita memanjangkan wurrah kita bukan kuda? Bi ayyusila ma'al wajhi, dengan bahwa membasuh ia seseorang, ma'al wajhi bersama muka, muqaddama ra'si bagian depan kepalanya, wa udhunaih dan 2 telinganya, wa safhatai unukih dan 2 papan urat lehernya. Itu makna memanjangkan wurrah. Ketika berwuduk mencuci muka, jangan terlalu hemat nyuci mukanya, tapi dilebihin sehingga tercuci bagian depan kepala. Mana bagian depan kepala? Nah, ini bagian depan kepala. Basah sampai sini. Kemudian udhunai, ke belakang ini sampai akhir. Kemudian safha, ini safha, 2 papan leher, basah sampai sini. Kemudian di bawah tulang rahang. Besok di akhirat putih itu muka dia, cahaya. Semakin maksimal dia cuci, semakin besar cahaya muka dia di masa. Itu disebut dengan wurrah. Karena kalau kuda kita nampak wurrahnya, mana kuda kamu tuh? Aman tuh putih dahinya. Tahu langsung. Maka umat Nabi Muhammad SAW diketahui oleh Nabi di akhirat kelak dengan cara ghurral muhajjalin. Putih mukanya dan putih tangan dan kakinya. Putih muka disebut wurrah, putih tangan kaki disebut muhajjalin. Nah, apa doanya itu? Wa ghurral muhajjalin wa da'ina ilahan anha'il alam. Anha artinya penghujung alam, dan anja ila anja'il alam, pergi ke alam yang anja ya. Ghurral muhajjalin. Nah, ghurral muhajjalin artinya orang-orang yang putih muka dan putih tangan dan kaki. Dia ke depan. Italatut tahjil, memanjangkan tahjil, yaitu putih tangan dan kaki. Itu arti tahjil. Tahjil. Wa italatut tahjil, ini tahjil, memanjangkan tahjil. Caranya bagaimana? Bi ayyusila ma'al yadaini, dengan bahwa mencuci ia seseorang beserta 2 tangan. Mencuci ia seseorang beserta 2 tangan. Apa yang dicuci? Ba'dal aududain, sebahagian 2 pangkal lengan. Sebahagian 2 pangkal lengan. Wa ma'arijlain, dan beserta 2 kaki, ba'das sapain, sebahagian betis. Nah, kalau sebahagian betis itu, separuh betis itu udah masuk, tapi batal maksimalnya di bawah lutut. Saya mau tahjil saya sampai ke lutut dah.
Saya sekalian aja ke pangkal paha, nah pakai color dia wudhu, haram hukumnya. Jadi bawah lutut tuh udah maksimal itu. Nah kalau di badan, pangkal lengan ini maksimal. Lewat di bawah nggak lagi. Maaf, ke atas nggak lagi. Ini udah batas maksimalnya di sini. Ada di batas-batasnya Allah. Nah, kedua kenapa nggak ada batasnya? Saya ada batasnya. Ini nggak ada batas, lurus aja. Atau antum tuh di sini batas. Karena lurus saja. Nah, kalau dibuat kotak-kotaknya biar tahu itu. Wa ghayatuhu, dan puncaknya, batas akhirnya adalah isti'abul aududi, meratakan pangkal lengan. Itu batas akhir dah. Dan saki, betis, semua betis kena. Wazalika li khabari syaikhain, dan hal itu karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada dalilnya. Nabi SAW bersabda, Inna ummati, sesungguhnya umatku, yuda'auna yaumal qiyamati, mereka akan dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, hal keadaan putih mukanya dan hal keadaan putih tangan dan kakinya. Kenapa? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Bukan bekas wudu, tapi bekas-bekas wudu. Karena saking lamanya dia berwudu di dunia. Faman istata'a minkum, maka siapa saja yang mampu di antara kalian, ayyutila ghurratahu, bahwa dia memanjangkan ghurrahnya, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Berarti ghurrah doang, nggak ada tahjilnya. Tadi kenapa ada dalil memanjangkan tahjil? Kan dalilnya cuma memanjangkan ghurrah. Kenapa ada fatwa memanjangkan tahjil? Dijawab oleh musannif, zada Muslim wa tahjilu wa tahjilan. Maaf salah. Wa tahjilu, dan memanjangkan tahjilnya. Apa maksudnya yud'auna ghurran muhajjalin? Ghurra muhajjalin yud'auna bidul wujuh wal aidi wal arjul. Bido, bukan bidu. Ini kitab ini salah waris melulu. Dipanggil mereka pada hari kiamat dalam keadaan putih muka-mukanya. Putih bukan karena sopak, tapi karena cahaya. Wal aidi, dan tangan-tangannya. Wal arjul, dan kaki-kakinya. Maka kita pengen dengan kesempurnaan di dunia, kita mesti meraih kesempurnaan di akhirat. Jangan sampai untuk barang yang sementara kita buat sempurna, untuk barang yang abadi kita buat asaman. Itu orang tuh kecewa ntar. Mampir dia di sebuah rumah makan, maka untuk berhenti di rumah makan itu biar nyaman makannya, dia beli sofa. Nah, duduk dia di sofa empuk untuk berhenti di rumah makan.
Selesai dia berangkat, bilang sofa tinggal di sini. Pulang ke rumah dibeli dia sofa kayu untuk duduk. Maka orang bilang dia bodoh. Untuk di rumah makan berhenti sebentar, sofa bagus kamu beli. Duduk di rumah lama-lama sofa kayu kamu beli. Itulah perumpamaan orang-orang yang ketika untuk benda-benda dunia mesti maksimal. Nah, mesti bagus-bagus. Tapi untuk akhirat asal-asalan. Asal-asalan. Jangan sampai kita untuk yang akhirat yang abadi itu asal-asalan. Dunia nggak apa-apa asal-asalan. Sebentar bang, lama-lama. Wa yahsulu aqallul italah. Hasil minimal memanjangkan. Hasil minimal memanjangkan. Ada alif lam di situ. Alif lam ad-dzikri. Memanjangkan apa? Kok masih bertanya pula? Apa yang kita bahas sebelumnya? Hah? Wuro dan tahjil. Ya itulah maksudnya. Maka adalah alif lam ad-dzikri, sesuai dengan memanjangkan yang kita bahas sebelumnya. Itu mana alif lam ad-dzikri. Hasil minimal memanjangkan, maksudnya memanjangkan wurrah dan tahjil bi ghusli adna ziyadatin alal wajibi, dengan membasuh minimal nambah dikit. Adna ziyadah, lebih dikit atas yang wajib, lebih dikit dari yang wajib, lebih 2 cm dan tahjil itu. Batas wajib di angka 6 misalnya, dia cuci di angka 6,5, dia cuci di angka 7, sudah tertunai. Dia cuci di angka 9, sangat tertunai. Dia cuci di angka di atasnya lagi, lebih tertunai. Wa kamaluha, dan sempurnanya memanjangkan tahjil dan wurah bi isti'abi mamar, dengan meratai anggota yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, meratai anggota yang disebutkan sebelumnya. Pada tangan misalnya, itu sampai pangkal lengan, basah dan air. Pada kaki